ini mengisahkan seorang pembunuh bayaran bernama Kate yang ingin tetap membalaskan dendamnya. Sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada. Saya balik lagi bareng saya Diki Mat Said. Kali ini saya bakal nemanin kalian yang lagi liburan, lagi healing, yang pengen nonton film tapi malas ke bioskop. Ya, benar, kali ini kita akan bareng-bareng bahas alur cerita film bareng saya tentunya di channel R2 Indonesia. Tapi sebelum itu, saya ingatkan untuk semua sahabat R2 Indonesia dimanapun kalian berada, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng kuning di bawah ini agar saya dan teman-teman bisa terus memberikan info film menarik lainnya. Dan selanjutnya untuk scene berikutnya, nah, kali ini saya bakal membahas film bergenre action. Dan film ini berjudul Kate, K-A-T-E. Dalam film ini mengisahkan seorang pembunuh bayaran bernama Kate yang ingin tetap membalaskan dendamnya karena pernah diracuni. Dan kalau kalian penasaran bagaimana kisah selanjutnya, tak perlu berlama-lama lagi, kita lanjut ke ceritanya. Cerita bermula saat pembunuh bayaran bernama Kate menjalankan misinya untuk menembak salah satu petinggi Yakuza di Osaka. Namun Kate ragu-ragu melakukannya karena targetnya bersama seorang anak kecil. Di saat itu juga Kate mengkonfirmasi ulang targetnya pada organisasi karena adanya pelanggaran aturan. Tapi pihak organisasi menolak permintaan Kate dan tetap menyuruh mengeksekusi sasarannya dan menembak targetnya. Scene pun berpindah 10 bulan berlalu. Kita diperlihatkan Kate yang dihantui rasa bersalah atas apa yang dilakukan saat di Osaka dulu. Kate pun memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran dan ingin memiliki kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya. Namun rekannya V menjelaskan bahwa sebelum Kate pensiun dari pekerjaannya, dia harus menjalankan misi terakhirnya untuk menyingkirkan pemimpin Yakuza bernama Kijima. Saat menunggu arahan dari organisasi, Kate pun bersantai di sebuah restoran tempat ia menginap. Kate tidak menyadari bahwa minumannya telah diracuni saat menjalankan misi terakhirnya. Kate pun mulai sadar bahwa ada yang tak beres di tubuhnya sehingga membuat misi tersebut gagal dan membuat Kate diburu oleh para Yakuza tersebut. Dan singkat cerita, Kate melarikan diri di tengah perjalanan. Ia mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Kate kini telah sadar setelah kecelakaan sebelumnya dan diberitahu oleh dokter yang sudah mendiagnosis tubuhnya bahwa Kate mengalami keracunan radiasi yang disebabkan senyawa kimia bernama polonium 204. Karena saat ini dokter memberitahu Kate bahwa usianya kurang 1 hari. Di situ Kate menyadari seseorang meracuninya adalah seorang pria yang ia temui di saat restoran yang bernama Stephen. Tak butuh waktu lama, Kate pun mendatangi Stephen untuk membalas dendam. Sebelum Kate mendatangi pria tersebut, Kate meminta dokter untuk memberikan beberapa obat agar ia mampu bertahan dari efek racun yang ada di dalam tubuhnya. Singkat cerita, Kate pun sampai di rumah pria tersebut dan langsung menodongnya dan bertanya mengapa ia meracuni Kate. Stephen pun mengatakan bahwa ia disuruh atas perintah dari Kasui Sato yang merupakan salah satu petinggi dari kelompok Yakuza milik Kijima. Kate pun sadar alasan Kijima mengejarnya
Mungkin karena Kate telah membunuh adiknya Kijima di Osaka. Kate pun mulai berencana membalaskan dendamnya karena dia sudah diracuni. Kate pun mulaikan aksinya yang memburu Sato, yang menurut informasi rekannya V mendapatkan Sato berada di tempat perkumpulan Yakuza. Kate pun mempersiapkan alat yang ia butuhkan. Singkat cerita, Kate pun sampai di lokasi yang ia tuju dan mulai melancarkan aksinya dan mulai bertanya kepada Sato kenapa ia meracuni Kate. Dan Sato pun mengakui bahwa ia melakukannya karena diperintah. Akan tetapi Sato tidak memberitahu siapa yang memerintahnya. Kate pun menembak Sato dan anggota Yakuza yang lain pun berdatangan untuk mengepung Kate. Tetapi dengan kecerdasan Kate, ia pun menjadikan salah satu petinggi Yakuza menjadi tawanannya. Namun sayangnya saat ingin membunuh petinggi tersebut, pistol Kate tidak berfungsi dan pertarungan pun tak terhindarkan. Singkat cerita, Kate pun menghabisi semua Yakuza yang berada di sana dan Kate menyisakan satu anggota Yakuza untuk ditanya di mana keberadaan Kijima. Namun Kate hanya mendapatkan informasi bahwa keponakan Kijima bernama Ani kemungkinan tahu di mana Kijima. Kate pun bergegas menemui Ani dan menanyakan di mana keberadaan Kijima, tetapi Ani juga tidak mengetahui di mana keberadaannya. Tapi Ani memberitahu orang yang terdekat Kijima bernama Renji, yang merupakan penasehat utama Kijima. Kate pun memerintahkan Ani menghubungi Renji, tapi Kate pun mengambil alih dan bilang kepada Renji temui dirinya di tengah pasar Murakawa 1 jam lagi. Setelah panggilan berakhir, Kate pun membawa Ani ke dalam toilet dan mengikatnya. Sementara di sisi lain, Renji langsung mengutus semua anak buahnya untuk menuju lokasi yang ditentukan oleh Kate. Namun, Renji mengatakan hal yang tak terduga ke salah satu anak buahnya bahwa Shinso, bahwa tujuannya Renji mengirim anak buahnya bukan untuk membunuh Kate, tapi juga untuk membunuh Ani. Singkat cerita, Shinso dan teman-temannya sampai ke tempat Kate yang dikatakan, tapi Shinso bertemu Kate dan dia malah mengeluarkan pistolnya, dan Kate lebih cepat mengeluarkan pistol daripada Kenso. Dan Kenso pun terkena tembakan di bahunya. Dan singkat cerita, mereka pun saling tembak-menembak. Sedangkan di toilet, Ani berusaha melepaskan ikatannya, dan setelah berhasil melepaskan, Ani pun keluar dari sana dan bertemu Shinso di depan. Namun Shinso dan lainnya berniat membunuh Ani. Beruntung saat itu Kate datang dan menembaki Shinso dan yang lainnya. Mendengar adanya suara sirine polisi berdatangan untuk mengepung mereka, Kate bergegas pergi dari sana. Ani tetap mengikutinya, padahal Kate sudah menyuruhnya untuk pergi sendiri. Alasan Ani untuk mengikuti Kate karena tak tahu ia harus kemana setelah keluarganya sendiri ingin membunuhnya. Mendengar perkataan itu, Kate pun membiarkan Ani langsung memberikan semua informasi yang diketahui mengenai Renji. Merasa sulit mengetahui Renji, Ani pun membawa Kate menemui Renji yang kekasih Renji yang bernama Jojima. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk karena kerjasama mereka yang kompak. Kate pun menodongkan pistol ke Jojima dan menanyakan di mana keberadaan Renji. Namun sayangnya perhatian Kate teralihkan karena ulah Ani Jojima mengambil kesempatan tersebut untuk berusaha merebut pistolnya. Sementara Ani mendapatkan pistolnya yang sibuk mencari tahu bagaimana cara menggunakannya. Namun setelah Ani mengetahui cara menggunakannya, tembakan Ani malah mengenai Kate Jojima dan kembali merebut pistol tersebut di tangan Ani dan tetap menodongkan pistolnya kepada Kate, dan ia harus membunuh. Dan tak diduga Ani tiba-tiba menghantamkan sebuah palu ke kepala Jojima dan membuatnya tewas di tangan Ani. Mereka pun mencari petunjuk di ruangan Jojima untuk mengetahui keberadaan Renji. Saat itu Kate menemukan senjata di balik pintu dan disembunyikan oleh Jojima, sedangkan Ani yang akhirnya menemukan lokasi Renji saat ini memiliki HP milik Jojima. Singkat cerita, mereka pun berhasil mencegat Renji di tengah jalan. Kate pun bertanya keberadaannya kepada Kijima tentang Renji, tapi Renji menghiraukannya dan malah mencoba membujuk Ani bahwa Renji masihlah keluarganya, tapi bukan malah terbujuk. Ani malah menodongkan pistol di kepalanya Renji dan mengatakan menjawab pertanyaan Kate. Renji pun mengatakan tak tahu pasti keberadaannya, tapi ia memberitahu bahwa Kijima berada di tempat
di antara keluarganya. Ani pun tahu Kijima maksud dan bergegas pergi bersama Kate. Setelah mengetahui keberadaan Kijima, Kate pun memberitahu Vi untuk menjemput mayatnya. Setelah Kate membunuh Kijima, Kate hanya bisa bertahan beberapa jam lagi. Setelah Kate sampai, ia menyuruh Ani untuk mencari dan untuk pergi dan melupakan seluruh kejadian yang dia jalani bersamanya. Dan Ani pun dapat berhidup dengan normal seperti manusia umumnya. Dengan berat hati, Ani pun berpisah dengan Kate. Sesampainya dalam, Kate akhirnya bertemu dengan Kijima, tapi Kate merasa aneh dengan perkataan Kijima, di mana Kijima mengatakan bahwa Kate telah diperalat oleh seseorang meskipun ia telah mengetahui bahwa Kate lah yang membunuh adiknya Kijima dan tak sekalipun ingin balas dendam kepadanya. Karena Kijima merasa dirinya yang paling bersalah dan telah gagal melindungi keluarga dari pertikaian internal dalam perebutan kekuasaan yang ia biarkan selama ini. Lalu fakta lebih mengejutkan lagi dalam dibalik permasalahan Kate dengan Kijima karena adanya kerjasama antara Renji dan Vi yang sudah dianggap keluarganya sendiri. Kini Vi telah tiba di lokasi yang Kate katakan dan bertemu dengan Ani yang menunggu Kate di luar rumah Kijima. Vi lalu memberitahu semua fakta terkait ayahnya kepada Ani bahwa Kate lah yang membunuh ayahnya saat di Osaka. Demi kehormatan, Kijima langsung menyuruh Kate untuk segera membunuhnya. Sebelum itu Kijima meminta Kate untuk tidak melibatkan Ani dalam masalah mereka. Kate pun keluar dan bertemu dengan Ani, tapi sayangnya saat Kate ingin menjelaskan semuanya kepada Ani, ia ditembak dan Ani pun pergi bersama Vi menuju markas. Kate yang dikira sudah mati di tangan Ani kembali tersadar dan melihat Kijima berjalan ke arahnya untuk memberikan suntik terakhir yang Kate jatuhkan selama berada di dalam. Nah, kini tugas terakhir Kate adalah menyingkirkan akar permasalahan yang menimpanya ketika Vi dan Ani sampai di markas. Mereka bertemu Kenji di sana dan di mana Renji sudah menunggu Vi untuk membahas rencana selanjutnya. Di tempat lain, Kate pun beserta Kijima sedang menuju ke markas Vi. Saat itu Kijima menjelaskan bahwa dirinya akan menangani urusan keluarganya sendiri dan Kate pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti Kijima. Setelah sampai di markas, mereka pun langsung menembaki bawahan Vi yang ada di sana. Vi yang melihat keributan terjadi di markasnya menyuruh Renji untuk menangani keluarganya sendiri, sedangkan Vi akan menangani urusannya dengan Kate. Singkat cerita, Kijima akhirnya bertemu dengan Renji. Tapi Kijima tidak langsung menghabisi Renji. Kijima malah mengajaknya untuk berduel dengan katana sesuai tradisi orang Jepang saat ada pertikaian. Meskipun Kijima sudah tua, ia dengan mudah mengalahkan Renji dengan menebas kepalanya dengan katana. Di sisi lain, Kate yang sedang mencari keberadaannya, Ani terus dihadang oleh bawahannya yang selalu menghujani Kate dengan peluru sampai akhirnya Kate terkena tembakan di kakinya. Meskipun terkena tembakan, Kate pun tidak gentar dan harus bangkit dan membunuh bawahan Vi. Singkat cerita, Kate pun menemukan Ani, namun Ani menjadi sandera Vi dan Kate pun memohon kepada Vi untuk melepas Ani dan menyerahkan diri untuk kembali ke organisasi. Tapi Vi malah mengatakan sebaliknya, bahwa Kate dan dirinya hanya sebuah alat dan sistem yang digunakan dan gampang digantikan kapan saja. Akhirnya mereka saling mengadu kecepatan dalam menembak dan tembakan keduanya saling mengenai perut masing-masing. Namun tembakan di perut Vi lebih fatal yang membuat Vi mati duluan. Dalam keadaan sekarat, Kate berjalan keluar dan dibantu oleh Ani. Merasa Kate tidak punya waktu, ia pun meminta maaf kepada Ani atas ia lakukan kepada ayahnya. Ani pun langsung memaafkannya karena semua masalah ini bukan Kate yang membuatnya, melainkan orang-orang yang memperalatnya. Dan film pun berakhir untuk kisah action kali ini, di mana Kate akhirnya beristirahat dengan tenang. Semoga film ini dapat menemani liburan kalian, healing kalian di luar sana. Dan sebelum saya pamitan, saya cuma ingatkan teman-teman sahabat R2 dimanapun Anda berada untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya kalau kalian suka genre action di bawah ini. Dan saya pengen bahas film apa dan kamu pengen nonton film apa, kalian bisa komen di bawah ini. Saya Diki Mal Said, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan
lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.